Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Karena sudah jodoh, semua datang ditolak. Beginilah kisah daripada takdir itu. Jodoh kita sudah tertulis di lahul. Begitu juga rezeki. Rezeki semua kita di sini sudah tertulis dalam lauhul. Makanya jangan iri dengan rezeki orang. Ya, jangan iri, jangan. Rezeki kita sudah tertulis di lauhul mahfuz. Makanya kita kalau sudah menikah harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ingat nanti dalam pernikahan jangan lupa An-Nisa ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaan karhan. Nanti setelah kalian menikah, ada yang 20 tahun, 15 tahun menjumpai suami, ternyata suamiku tidak sesuai dengan spek dulu waktu mau menikah. Maafkanlah suami. Begitu juga suami tak kalah menjumpai istri setelah menikah 5 tahun, 10 tahun, oh ma istri tidak sesuai dengan dambaanku, maafkanlah istri. Tak kalah suami memaafkan istri, istri maafkan suami, maka Allah turunkan rahmatnya dari langit untuk keluarga. Ternyata ayat ini menjelaskan tidak ada yang sempurna di muka Allah. La yahillu, tidak boleh setelah menikah mewariskan sifat jelek, sifat buruk setelah berumah tangga. Nggak boleh mewariskan sifat jelek, sifat buruk. La yahillu halal. Yahillu itu tidak halal. Antarithu, tarisu artinya waris, mewariskan ya sifat-sifat buruk, sifat jelek. Ayat ini menjelaskan tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Yang terakhir, sudah jam 8, Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nanti kalau kalian nanti sudah berapa tahun pernikahan kalian, tetaplah selalu minta doa sama ayah ibu. Minta doa restu, minta ridhonya kepada ayah ibu. Apapun masalahnya. Ada masalah di kantor, datang ke rumah, mak doakan mak biar masalah di kantor selesai. Belum punya keturunan, minta doa ayah ibu. Ada orang tidak punya keturunan karena ada sakit hati orang tua. Ya, minta doa. Apapun masalahnya, tetap minta doa. Ada penyakit yang sudah menahun, sakit mah, ada 5 tahun, minta doa sama ayah ibu. Datangi, jauh telepon, mak doa mak. Doakan. Karena doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doa mama sangat mustajab. Maka itu ya, kesalahan orang tua, kesilapan orang tua tidak sebanding dengan jasa-jasanya. Betul? Betul nggak? Tidak sebanding sedikit pun. Saya ingat sekali, jasa-jasa ayah banyak sekali. Makanya kebaikan, 1000 kebaikan akan hilang dengan 1 kesilapan. Pernah kejadian begitu? Kita sudah berbuat baik terhadap seseorang, berbuat baik terus, tiba-tiba dia membenci kita gara-gara kesilapan, gara-gara kita difitnah. Makanya apabila mendengar suatu berita jangan langsung terima. Maka itu unzur ma qala wa la tanzur man qala. Ini yang saya tadi cerita pagi tadi dengan Pak Cipito. Lihat apa yang dikatakannya. Jangan lihat siapa. Walaupun dari tukang jamu tadi, kalau itu baik ambil. Dia memang tukang jamu, tukang parkir. Tapi kata-katanya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis, ambil. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa mengatakan. Maka itu teruslah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus introspeksi diri. Ramadan telah meninggalkan kita. Bagaimana? Kita semakin dekat atau tidak?
semakin jauh atau tidak pada Allah. Begitu juga pernikahan kita. Coba duduk sama suami istri, curhat, sudah berapa tahun kita menikah, bagaimana keadaan kita, apakah kita semakin dekat, bagaimana kelak di akhirat, kita bisa bersama enggak Bang dalam surganya Allah. Itu yang penting. Kita harus bersama dalam surganya Allah, bersama suami istri dan anak-anak kita. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, hakul yakin, doa berjamaah, satu diterima, semua kita akan diterima. Mengapa orang Yahudi, ya mohon maaf ya, orang Yahudi yang paling benci dengan orang-orang yang zikir berjamaah dan doa berjamaah? Ada yang tahu? Karena tak kalah orang beriman, orang Islam berkumpul, berzikir, berdoa, beristighfar, bersalawat, lalu berdoa, mohon kepada Allah, mereka paling takut. Kenapa? Karena mereka tahu nasrullah, apa arti nasrul? Pertolongan Allah itu akan segera turun. Apalagi di antara mereka ada orang-orang alim, di antara mereka ada orang-orang yang terzolimi, di antara mereka ada orang-orang lapar, di antara mereka ada orang ahli ibadah. Makanya doa satu diterima, semua diterima. Itulah yang ditakuti oleh orang Yahudi. Makanya dibilang doa berjamaah itu bid'ah. Jangan. Bid'ah itu gak pernah dikagumi oleh Rasul. Siapa bilang Rasul gak pernah lakukan? Ketika Rasul minta hujan, berjamaah enggak? Berjamaah, diangkat nampak ketiak lo. Saking butuhnya hujan, saking butuhnya hujan, sampai Rasul mengangkat nampak. Nah, saking butuh sekali. Kayak kita butuh uang, ya Allah kok nggak ada uang, aku dibunuh ini. Butuh sekali ya Allah. Disitulah saking sangat amat butuh kepada Allah. Dengan turunnya hujan, alhamdulillah hujan tuh turun. Doanya berjamaah nggak? Berjamaah. Disitulah orang Yahudi paling takut. Makanya kalau bisa umat Islam itu dihancurkan nafsi lah, nafsi dipecahkan, dihancurkan, diadu domba, jangan sampai dia bersatu bersama, berzikir, beristighfar, bersalawat, lalu berdoa. Itu yang sangat ditakuti. Itulah senjatanya orang beriman sekarang. Sampai difitnah itu bid'ah, difitnah terus, itu nggak ada pengadilan bersama Rasul. Pinter orang Yahudi. Maka jangan bikin janji dengan orang Yahudi. Jangan pernah bikin janji. Dalam Al-Quran dikatakan jangan pernah kalian bikin ya perjanjian dengan, pasti mereka mengingkarinya. Pasti itu keniscayaan, kepastian. Nah, kebetulan diingkari kan baru-baru ini. Begitulah. Sudah dalam Al-Quran sudah bilang jangan buat perjanjian dengan orang Yahudi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa azimi sultan. Ya Allah, terima kasih banyak atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Berapa lama kami sudah menikah, berapa lama kami sudah bekerja di Hikmah Wakilah ini ya Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat itu ya Allah. Nikmat kebahagiaan, nikmat punya anak yang soleh dan soleha, nikmat punya anak yang sempurna ya Allah, bisa melihat, bisa mendengar ya Allah. Nikmat jantung masih berdetak, nikmat ginjal ya Allah, nikmat lambung ya Allah. Semua organ tubuh kami alhamdulillah sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak nikmat-nikmat itu ya Allah. Kami barusan saja menyelesaikan puasa di bulan suci Ramadan ya Allah. Kau berikan nikmat ya Allah, kami bisa menyelesaikan ini semuanya dengan tenang, damai, bahagia. Kami hanya mohon ya Allah, terus ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah nikmat-nikmat yang membuat kami semakin dekat kepadamu, bukan semakin jauh ya Allah. Senangkan hati kami selalu untuk beribadah ya Allah. Senangkan kami agar selalu berjamaah 5 waktu di masjid bagi laki-laki ya Allah. Bimbing kami ya Allah, terus taat sujud kepadamu ya Allah. Mungkin di antara kami ya Allah ingin punya cita-cita, hajat, keinginan, kabulkan hajat itu ya Allah. Kabulkan cita-cita itu sebelum kami meninggalkan dunia ini ya Allah.
Mohon ya Allah, angkat seluruh sifat-sifat buruk, hasad, dengki, ria, sum'ah, hujub, pelit, pendendam, khianat, munafik. Mohon angkat sifat-sifat itu ya Allah pada tubuh kami ya Allah, agar hidup kami bisa tenang, damai, bahagia. Setiap kami berjumpa dengan siapapun kami akan bahagia ya Allah, karena sifat-sifat jelek itu sudah Kau angkat ya Allah. Kami mohon ya Rahman ya Rahim, ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan dari akil balik hingga hari ini, dosa besar, dosa kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, yang kami sembunyikan ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tadi di awal kami sudah datang kepadamu, mengakui seluruh dosa-dosa itu ya Allah. Maka itu ya Allah, bimbing kami agar selalu beristighfar, agar selalu berzikir, agar selalu bersalawat dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun ya Allah. Ya Allah, tancapkan iman di hati kami, agar kami merasakan begitu nikmatnya ternyata beriman kepadamu ya Allah. Begitu bahagianya mencintaimu ya Allah. Innana nuhibbuk, innana nuhibbuk. Sesungguhnya kami mencintaimu ya Allah. Wallahi anta Allah, la ilaha illallah. Demi Allah, Engkau Tuhan kami, tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkau telah menciptakan kami ke muka bumi ini ya Allah. Kami sudah memberikan takdir untuk kami semuanya ya Allah. Kami hanya mohon ya Allah, teruslah bimbing kami, didik kami, kontrol kami, bina kami, remote kami. Kami serahkan jiwa raga kami, kami serahkan jiwa raga anak cucu kami kepadamu ya Allah. Mohon ya Allah, selalu dijaga ya Allah, agar kami tidak terjebak dengan dunia sesat ini. Jaga kami agar kami tidak terlena dengan hawa nafsu kami. Lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk. Satukanlah kami dalam berdakwah di hikmah wakilah ini ya Allah. Istiqomahkan terus kami berdakwah sampai akhir hayat kami, dan senangkan hati kami mengajak teman-teman, sahabat-sahabat kami untuk taat, sujud kepadamu ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, terimalah taubat kami ya Allah. Kami selalu ya Allah ingin selalu dalam bimbinganmu ya Allah. Satukan kami setelah ini, tidak ada dusta di antara kami ya Allah. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Kita harus mengajarkan anak kita yang pertama adab, akhlak, sopan santun. Yang kedua kemandirian. Anak kita harus mandi sendiri, harus bangun sendiri, harus ke masjid sendiri. Sebagaimana kita ke kantor, kita on time nggak ke kantor? Mantap kan? On time. Kita paksa ke kantor dengan on time. Mengapa kita dunia selalu kita paksa? Mengapa dunia selalu kita paksakan? Sekarang kita balik.
kita paksakan akhirat. Bangun subuh hari ke masjid, bangun paksa tahajud, paksa menjaga wudhu, sebelum tidur berwudhu, kemanapun berada paksa paksa ibadah, paksa taat. Insya Allah ya, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Untuk dunia kita selalu paksa. Mengapa sekarang kita balik? Coba lihat, dunia selalu dipaksa, betul? Lalu Pak Sugito telepon, kemari segera rapat. Oke. Oh, nggak dipecat. Betul. Dunia mengapa kita paksa? Sekarang kita balik. Kita harus paksa akhirat. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita selalu mendengarkan tausiah setiap hari Jumat, ini suatu keberkahan ya. Hikmah Wakilan selalu setiap Jumat ada tausiah, doa, zikir. Ingat ya, zikir, doa, tausiah. Kalau perlu istighfar setiap malam, setiap hari Jumat. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah terus diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan jasad kita, tubuh kita, sehingga kita terus berdakwah, terus mencari nafkah yang halal, thayyib dan berkah, sehingga semua kita selamat bahagia dunia akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.